sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Majalengka. Kali ini kita akan ngobrol hal yang mungkin atau sering kita dengar, tapi banyak orang yang kurang tahu itu apa gitu. Kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPB ini kita akan bahas dari sudut pandang yang krusial, yaitu sinergi antara pengawasan di lapangan dan dengan aspek hukumnya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bapak Ayub Fahmi. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang bisa diundang di sini ngobrol-ngobrol. Ya, Pak. Topik kali ini kita sedikit berbeda nih, Pak. Kita akan menghubungkan pengawasan PDPB dengan filosofi Sunda, Pak. Oke. Yaitu hirup, cager, dan bager. Oke. Nah, kita ini sebenarnya sering dengar ya, Pak, istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Banyak orang tuh berpikir itu apa sih, kok kayaknya data pemilih itu sesuatu hal yang ribet gitu ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak secara sesederhana mungkin sebenarnya pentingnya proses ini tuh untuk apa sih? Oke. Baik, Teh Ani, terima kasih sebelumnya. Jadi dalam pemaknaannya sebetulnya pemutakhiran ini kan kalau saya analogikan ya gitu. Ini seperti halnya tamu undangan dalam sebuah acara gitu. Di mana kita sebagai tuan hajat gitu ya memilah masing-masing ornamennya. Artinya dalam hal ini mungkin kan ada yang usianya belum cukup umur, atau yang baru genap 17 tahun, atau baru pindah datang maupun pindah luar, baru alih status gitu kan. Pada intinya kita yang kita lakukan adalah untuk menjaga siapa sih yang berhak masuk dan siapa yang tidak berhak masuk gitu. Jangan sampai yang berhak masuk tidak dimasukkan ataupun sebaliknya. Yang masuk justru tidak masuk begitu. Jadi kayak kita tuh ngecek list kalau kita mau mengadakan suatu acara gitu ya, Betul. pesta lah anggaplah, Ya. biar orang yang tidak boleh datang itu jangan sampai hadir di acara tersebut. Betul. Gitu berarti ya Pak. Betul. Sederhananya. Tapi ini bukan pesta biasa ya. Ini kan pemaknanya lebih ke pesta demokrasi gitu. Pesta demokrasi yang diatur dalam undang-undang, jadi wajib hukumnya. Oke. Nah, untuk kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa topik kali ini kita akan membahas tentang filosofi Sunda nih Pak. Tentang hirup, cager, tur, bager. Nah, saya sebagai staf di lapangan itu merasa bahwa hirup ini sangat terkait dengan aktivitas kita. Di mana kita ini dituntut untuk aktif memantau, verifikasi dan mengecek data langsung. Nah, menurut Bapak sendiri, dari kacamata hukum, filosofi hirup ini tuh apa kira-kira Pak? Oke, jadi begini Ten, hirup itu kan artinya hidup ya. Nah, hidup adalah kesadaran gitu. Nah, artinya teman-teman di lapangan ini ketika melakukan pengawasan harus menggunakan atau menjalankan filosofi hidup itu. Artinya keaktifan dan kehidupan teman-teman di lapangan ini kan akan sangat membantu bila mana dalam pengawasannya menemukan sebuah temuan yang kemudian bisa segera dilaporkan ke kita gitu. Nah, dalam penanganannya kita bisa tuh artinya dengan kehidupan tadi teman-teman kita bisa menyusun langkah hukum yang jelas gitu kan. Jadi hirupnya teman-teman di lapangan ini bisa menjadi pondasi utuh bagi kami dalam menyusun sebuah langkah hukum yang preventif begitu. Oh, ya berarti memang penting sekali ya Pak. Sinergi antara kita atau teman-teman di lapangan dengan divisi hukum. Kita tuh harus bisa menjalankan tugas dengan filosofi tadi, dengan filosofi hirup itu ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita ke filosofi yang kedua nih Pak, yaitu cager. Cager ini artinya sehat kan ya Pak. Nah, kalau kami di lapangan mengartikannya sebagai adanya data yang sehat, akurat dan valid. Nah, kalau dari konteks penanganan hukumnya, cager ini punya makna apa? Begini ya Teh, cager ini kan berarti sehat gitu ya.
Artinya dalam divisi kami, khususnya divisi hukum, hukum yang sehat itu sebuah keharusan. Nah, ketika dikaitkan dengan teman-teman di lapangan, teman-teman juga harus bisa menarasikan bahwa hukum itu ya hukum yang sehat gitu, mengimplementasikan di lapangannya. Kenapa? Saya analogikan sebuah contoh, ketika teman-teman melakukan pengawasan dan memberikan laporan hasil pengawasan itu, tentunya teman-teman juga harus menghadirkan sebuah alat bukti laporan hasil pengawasan dalam bentuk yang sehat, ya kan? Sehingga ketika buktinya sehat, alat buktinya sehat, dan laporannya juga sehat, maka langkah hukum yang akan diambil gitu, itu juga menjadi jelas. Begitu kira-kira teh. Siap, Pak. Oke, berarti sepenting itu ya Pak, bahwa yang namanya pengawasan itu memang tidak hanya cukup dengan 3D. Betul. Kita datang, duduk, dan diam. Nah, kita perlu mencatat hal yang memang dianggap penting ketika kita melakukan pengawasan kan Pak? Betul. Nah, sekarang kita bahas nih Pak, filosofi yang terakhir, yaitu bager. Waduh, Ya. siap. Bager ini pasti kaitannya dengan sikap ya Pak ya? Betul. Karena seringkali kita ini sebagai staf di lapangan diingatkan bahwa kita harus bersikap baik dan profesional saat berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana prinsip bager ini jika diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa proses? Oke. Sengketa dalam proses penyelesaian sengketa itu kan bentuk kewajiban kita sebagai pengawas pemilu tentunya ya. Dalam hal ini tidak bisa lepas dari pemaknaan tadi tema bager gitu. Nah, bager ini berarti kan kaitannya dengan etika dan moral gitu ya. Ketika kita analogikan atau kita coba implementasikan dalam proses penyelesaian sengketa, nah, contohnya ya gitu, ketika ada permohonan masuk ke Bawaslu Majalengka, dalam hal ini permohonan untuk penyelesaian sengketa, maka sikap kita adalah sikap bager. Bager di sini berarti harus adil kan gitu. Nah, dalam prosesnya penyelesaian sengketa yang akan kita lakukan itu, kita tidak akan berpihak, tidak mencari siapa yang menang. Nah, tetapi yang kita lakukan adalah mendengar semua aduan, mendengar semua keluhan, mendengar semua permohonan yang ditunjukkan gitu. Lalu kemudian kita pilih, sehingga yang sekali lagi kita cari bukan pemenang, tetapi kita bisa mengakomodir semua kepentingan dari para pihak itu, lalu kemudian menghilangkan hak-hak yang tadinya dirugikan. Nah, jadi sikap bager ini sangat melekat nanti dalam proses penyelesaian sengketa. Karena sekali lagi proses penyelesaian sengketa itu harus adil, harus beretika, dan tentunya kita harus mengakomodir segala bentuk kepentingan. Ketika diimplementasikan atau dikaitkan dengan tema obrolan kita hari ini dalam hal pengawasan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, artinya kita juga harus menjaga hak-hak pemilih. Jangan sampai ada hak pemilih yang seharusnya masuk ke dalam daftar pemilih, namun dalam hal ini dia tidak dimasukkan. Artinya ada pihak yang dirugikan. Begitu kira-kira. Siapa? Ternyata memang filosofi Sunda itu bisa nyambung sekali ya Pak dengan konteks hukum dalam pemilu ini. Jadi hukum itu nggak cuma pasal-pasal yang kaku gitu ya, tapi bisa menjadi adanya nilainya hidup sehari-hari gitu. Betul sekali Tani. Oke Pak, sebelum closing, ada pesan singkat nggak yang ingin disampaikan, baik itu untuk teman-teman penyelenggara ataupun juga untuk masyarakat yang ikut serta dalam proses pengawasan partisipatif? Oke, pesan saya di sebelum akhir obrolan ini gitu kan, mari kita sama-sama jadikan hirup, cager, dan bager ini sebagai satu kesatuan. Hiruplah dalam mengawasi dan melakukan pemantauan setiap aktivitas pemilu maupun pemilihan di tengah masyarakat. Terus cagerlah dalam setiap mendokumentasikan dan membuat laporan hasil pengawasan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagerlah dalam bersikap, dalam memenuhi kewajiban kita, baik dalam menangani sebuah dugaan pelanggaran ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan sengketa baik di pemilu dan pilkada. Jadi mari kita sama-sama buktikan bahwa pesan moralnya adalah hirup bager cager ini menjadi satu kesatuan yang bisa dibuktikan ke publik
bahwa proses demokrasi ini benar-benar kita awasi sehingga jalannya nanti akan adil, akan berintegritas, akan bersih, jujur, dan adil tentunya. Keren banget ya Pak obrolan kita hari ini. Pastinya sangat bermanfaat juga. Jadi intinya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu ibarat daftar tamu nanti untuk pesta demokrasi ya Pak. Betul. Biar semua yang berhak hadir bisa hadir dan yang tidak berhak hadir itu tidak bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Nah, dan filosofi Sunda tadi, hirup, cager, turbager, bisa jadi pegangan kita sebagai pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan tentunya ya. Terima kasih banyak Pak sudah ngobrol bareng kita, dan buat sahabat Bawaslu semuanya, jangan lupa terus dukung proses pemilu yang bersih dan jujur. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.